tujuan kita hari ini sebelum kita melakukan observasi nanti di kelas. Jadi mungkin nanti saya akan melakukan observasi yang tujuannya untuk mengetahui bagaimana Bu Nesa dalam pembelajaran di kelas. Tapi sebelum nanti ke kelas, saya ingin mengadakan wawancara dulu. Jadi supaya nanti, jadi tujuannya sekarang itu supaya nanti observasinya persiapannya itu maksimal. Jadi tidak ada yang apa, gitu saya pun fokus nanti apa yang mau diobservasi. Ya, Bu Nesa ya? Iya, baik Pak. Ya mungkin untuk langsung saja, mungkin untuk yang pertama saya ingin mengetahui nanti tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Nesa lakukan di kelas itu apa? Ya baik, jadi tujuan pembelajaran yang nanti diharapkan pada saat proses pembelajaran itu tercapai ada 3 ya Pak. Ya. Yang pertama itu nanti peserta didik diharapkan dapat menganalisis pengaruh pola hidup terhadap kelainan pada organ ekspresi manusia. Ya. Kemudian juga peserta didik dapat menganalisis penyakit yang berhubungan dengan sistem ekspresi manusia. Kemudian juga nanti di akhir peserta didik diharapkan dapat mendesain proyek untuk upaya pencegahan kelainan atau penyakit yang terjadi pada sistem ekspresi. Ya. Seperti itu tujuan pembelajaran. Jadi ada 3 tujuan ya? Ya, betul. Ya. Sudah bagus, jadi tujuannya sudah rinci sekali, ini tinggal eksekusi. Lalu selanjutnya Bu Nesa untuk area pengembangan nanti yang mau dicapai dalam observasi itu kira-kira apa ya? Mungkin untuk area pengembangan yang nanti hendak dicapai itu saya lihat dari pengembangan di pengetahuan dan juga keterampilan. Ya. Kemudian juga nanti pengembangan dirinya itu dengan dilakukan model dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Dan juga saya menggunakan model pembelajaran PJBL. Ya, bagus sekali. Jadi nanti kita ingin mengetahui apa dari hal pengetahuan, keterampilan, dan juga nanti dalam prosesnya berdiferensiasinya sudah bagus sekali. Nah selanjutnya Bu Nesa mungkin strategi jadi kita kalau belajar itu harus ada strateginya biar materi kita tersampaikan gitu. Kira-kira strateginya apa gitu, lalu apa yang sudah disiapkan gitu? Jadi strategi yang saya persiapkan untuk nanti khusus pembelajaran yang pertama saya sudah menyiapkan merancang RPP, kemudian juga modul ajar, kemudian juga saya sudah menyiapkan media pembelajarannya, membuat tayangan nanti akan ditayangkan pada saat proses pembelajaran, kemudian juga peserta didik juga nanti dipersiapkan pada saat proses diskusi kelompok nanti diberikan LKPD sebagai pedoman dalam mereka mengerjakan tugas kelompok yang harus mereka selesaikan. Mungkin nanti medianya juga menggunakan laptop mungkin ya? Ya. Bagus. Jadi sudah persiapan, sudah komplit, sudah siap semua ya. Jadi bagus sekali. Nah untuk terakhir Bu Nesa mungkin nanti waktunya kira-kira kapan ya? Insya Allah saya akan melaksanakan itu di hari Rabu. Hari Rabu, kelas? Di kelas 12 MIPA 1, kemudian di jam ke-30. Ya. Ya mudah-mudahan nanti di hari Rabu saya akan masuk ke kelas Bu Nesa, saya akan melihat bagaimana prosesnya, dan nanti juga setelah proses observasi yang di kelas, nanti mungkin saya juga akan wawancara untuk pas observasi Bu Nesa ya. Baik Pak. Yang mudah-mudahan nanti rencana kita berjalan baik, tidak ada halangan, yang sudah direncanakan untuk pembelajaran juga jalan dengan baik. Terima kasih Bu Nesa atas waktunya. Sama Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Masih pagi, harusnya semangat ya. Sudah sarapan belum? Ya, semuanya sudah? Sudah sarapan, berarti apa tenaganya masih kuat ya? Harus ya. Jam pertama harus semangat. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin berdoa. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Ibu Elsa dulu ya. Hadir dulu. Hadir. Sakit. Adis. Hadir. Hadir. Ahmad Fauzi. Hadir. Dan semua ya. Baik,
Nah, jadi untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya,
pembuatan produk yang sudah kalian buat. Ya. Silakan kalian duduknya berkelompok kembali. Kelompoknya masih sama. Yang kemarin ya kelompok pembuatan poster. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Silakan. Posternya di bawah kan?
dilaksanakan? Bisa dimulai? Silakan dimulai dari kelompok 1. Ke depan dalenya tolong disimak ya. Waktunya 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, saya Rizky Rahayu sebagai moderator. Samping saya ada Carmila sebagai pemateri 1, sampingnya lagi ada Ahmad Fauzi sebagai pemateri 2, dan sampingnya lagi ada Nida Hida sebagai pemateri 3. Kepada pemateri 1 silakan untuk membacakan hasil kerja. Yang pertama, judul proyek, yaitu membuat poster menjaga kesehatan ginjal. Yang kedua, alasan kami memilih proyek poster, yaitu karena kami kira membuat poster lebih mudah. Alat, bahan, dan fungsinya. Yang pertama, ada pensil, fungsinya sebagai menulis. Yang kedua, ada krayon untuk mewarnai. Yang ketiga, ada kertas manila. Yang keempat, ada penghapus. Lanjut ke tahapan-tahapan membuat proyek. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, memikirkan atau merancang desain. Yang ketiga, membuat atau melakukan desain. Dan yang terakhir, mewarnai. Silakan ke pemateri 2 untuk Diangkat posternya kelihatan? Kelihatan. Silakan dijelaskan. Judul dari poster ini adalah Ayo Jaga Ginjal Kamu. Dengan cara yang pertama, olahraga teratur. Olahraga teratur dapat menurunkan risiko gagal ginjal. Dengan berolahraga minimal 3 kali sehari dalam seminggu dapat menjaga tubuh terhindar dari berbagai macam penyakit. Dan yang kedua, tidak merokok. Merokok dapat meningkatkan risiko kanker ginjal. Di dalam kandungan rokok terdapat banyak sekali zat-zat kimia yang berbahaya seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida. Selain perokok aktif, perokok pasif juga bisa terkena dampaknya seperti sesak napas, DBC, dan influenza. Jadi jauhilah orang yang suka merokok. Yang ketiga, minum air putih. Air membantu membersihkan natrium dan racun yang terdapat pada ginjal. Dengan mengkonsumsi minimal 8 gelas sehari, dapat menetralkan racun dalam tubuh. pemateri 3. Ketika sesuatu tidak dapat digunakan untuk pasar, ginjal akan bekerja
nikotin atau karbon monoksida. Itu sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Sekian. Maka cukup. Dari kandungan pokoknya ya yang bisa merusak organ ginjal. Ada lagi? Boleh bertanya, Boleh. apakah ketika ginjal kita sudah ternodai, apakah ada obat untuk menyembuhkannya atau tidak? Seperti sudah buruk ginjalnya, apakah ada obatnya atau tidak? Apa? Silakan dari kelompok yang lain ingin membantu kelompok satu boleh. Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya adalah apakah jika ginjal yang sudah ternodai bisa ada obatnya? Jawabannya adalah mungkin dengan cara mendonorkan ginjal orang lain kepada resipien atau dengan cara mentransplantasikan ginjal. Apakah cukup? Satu lagi ada? Silakan. Mau bertanya apa penyebab terjadinya batu ginjal? Itu bilang Pak. Saya akan menjawab dari kelompok 3, 4. Pertanyaannya adalah apa yang membuat batu ginjal? Jawabannya adalah dengan hidup tidak dengan pola hidup yang tidak teratur dan makan yang tidak teratur. Makan yang tidak sehat ya. Terus juga udah ya. Berarti tadi kelompok satu sudah mempresentasikan hasil pembuatan proyek ya, yaitu yang poster tentang menjaga kesehatan ginjal ya. Berikan tepuk tangan untuk kelompok satu. Silakan ditutup. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok satu. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok yang lain tolong disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu. Saya Khairul Umam sebagai moderator dan samping saya ada Dandi sebagai pemateri 1, sebelahnya lagi ada Ika sebagai pemateri 2, sebelah lagi ada Rafwi sebagai pemateri 3,
dan sebelahnya lagi ada Naija dan Diani sebagai pemateri 4. Dulu proyek poster edukasi tentang kesehatan paru-paru. Alasan memilih proyek untuk mengajak, membujuk atau mengimbau masyarakat untuk melakukan sesuatu seperti yang telah dituliskan dan digambarkan di dalam poster tersebut. Alat dan bahan: kertas manila, fungsi untuk media gambar, pensil warna untuk mewarnai gambar, penghapus untuk menghapus, pensil media tulis, handphone mencari inspirasi. Prosedur: tahapan pembuatan proyek 1. Mencari inspirasi dan konsep. 2. Siapkan alat tulis dan lain-lain. 3. Membuat desain. 4. Mewarnai gambar. 5. Finishing. Ini posternya itu air dan penyakit PPOK. Kelihatan? Kelihatan di atas sudah. Nah, yang dimaksud dengan penyakit PPOK yaitu penyakit yang disebabkan karena terhalangnya saluran pernapasan sehingga penderita penyakit akan merasakan sesak napas. Nah, ini juga ada 6 pencegahan untuk penyakit PPOK. Yang pertama adalah jelaskan dari dan polusi udara. Jelaskan diri dari polusi udara yaitu kan jika keluar rumah harus memakai masker. Yang kedua, hilangkan kebiasaan merokok. Hilangkan kebiasaan merokok. Jadi kita harus menghindari orang yang merokok. Karena orang yang merokok bisa menyebabkan paru-paru kita kotor. Merokok ada merokok pasif dan merokok aktif. Merokok aktif adalah merokok yang merokok tersebut. Merokok pasif adalah orang yang menghirup udara rokok tersebut. Yang ketiga itu rutin berolahraga. Rutin berolahraga itu dapat mencegah penyakit PPOK. Yang keempat, suntik vaksin flu dan pneumokokus. Itu agar terhindar dari penyakit PPOK. Yang kelima, mengetahui riwayat PPOK keluarga. Ketiga, jika keluarga ada yang mengidap penyakit PPOK, diharapkan untuk dibawa ke rumah sakit agar penyakitnya tidak berangsur lama. Yang keenam itu ada asupan gizi. Asupan gizi seimbang yaitu kita harus menggunakan makanan yang bergizi seperti yang berprotein, vitamin, dan juga sifat sehat 5 sempurna. Silakan kelompok yang lain barangkali ingin menanggapi dari hasil poster yang dibuat oleh kelompok 2. Silakan. Ada yang mau bertanya? Tentang poster menjaga organ paru-paru. Ada? Siapa itu? Boleh bertanya kepada kelompok 2. Merokok merupakan salah satu penyebab rusaknya paru-paru. Pertanyaannya, mengapa rokok masih beredar di masyarakat?
dari penulis yang pertanyaannya adalah kenapa rokok masih bahaya? Karena rokok adalah kebiasaan manusia walaupun itu berbahaya, tapi kadang-kadang rokok menjadi pelampiasan bagi orang-orang yang stres. Mungkin sekian dari setiap tulisan itu adalah imajinasi dan ya. Tunggu. Ada lagi yang ingin bertanya? Sudah cukup. Berikan tepuk tangan untuk Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan dari kelompok kami mengenai menjaga kesehatan ginjal. Sebelum melanjutkannya, saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya sebagai Romi Kurniawan sebagai moderator. Sebelah saya ada Rizka sebagai moderator 1, selanjutnya ada Ines sebagai moderator 2, dan selanjutnya ada Anas sebagai moderator 3. Judul proyek poster edukasi tentang kesehatan ginjal. 2. Alasan memilih proyek untuk membagikan kesadaran agar menjaga kesehatan ginjal. Dan poster lebih mudah untuk dibuat. Tentukan alat dan bahan pendukung proyek perbuatan poster edukasi tentang kesehatan ginjal. Alat dan bahan beserta fungsinya, kertas manila untuk poster, spidol dan krayon untuk mewarnai, alat tulis untuk menggambarkan dan menulis. Prosedur A. Tahapan pembuatan proyek. 1. Pertama-tama siapkan alat dan bahan yang diperlukan. 2. Tentukan objek atau tema poster. 3. Rumuskan kata-kata yang akan disampaikan dalam poster. 4. Susun kalimat menjadi singkat, padat, jelas, dan bermakna. 5. Pilih gambar yang unik sehingga mudah diingat. 6. Perhatikan huruf dan warna saat membuat poster. 7. Mencetak poster, mempublikasikan poster. Menjaga kesehatan ginjal itu mudah dengan cara pola makan sehat. Sebisa mungkin selalu konsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang. Pilih makanan yang mengandung lemak sehat dan hindari lemak jenuh. Perbanyak pula asupan serat baik dari sayuran dan buah-buahan. 2. Minum 8 gelas sehari. Dapat memelihara fungsi ginjal, menghindari dehidrasi, mengurangi risiko kanker kandung benih. Yang kedua yaitu rutin berolahraga. Olahraga seperti berlari, berjalan, dan berenang baik untuk menjaga kesehatan jantung dan ginjal. Dianjurkan untuk melakukan olahraga selama 1 jam per hari. Yang keempat yaitu tidak merokok. Ketika merokok, paru-paru akan lebih banyak memberikan tekanan pada ginjal, sehingga membuat ginjal menjadi lemah. Kandungan nikotin dalam rokok dapat menyebabkan gangguan ginjal. Yang kelima yaitu waspada konsumsi obat. Menghindari antibiotik, anti nyeri dan obat yang mengandung zat kimia. Karena merusak ginjal, pastikan konsultasikan oleh dokter tentang penggunaan obat-obatan tersebut. Silakan jika ada yang mau bertanya.
kelompok 5 presentasikan hasil pembuatan bukunya mengenai menjaga kesehatan ginjal. Dengan cara apa saja menjaga kesehatan ginjal? Kelompok 5 pola hidup sehat, berolahraga, ya, kemudian tidak merokok, kemudian hindari mengkonsumsi obat-obat kimia, ya. Kemudian apa lagi tadi? Ya, minimal minum 8 gelas sehari minimal, ya. Itu supaya untuk menjaga organ ginjal agar sehat, ya. Silakan dari kelompok yang lain apabila ada yang ingin menanggapi atau ingin menambahkan, silakan. Oh, mau izin bertanya. Olahraga apakah yang terbaik buat menjaga kesehatan ginjal? Saya akan menjawab pertanyaan kelompok 2 dengan cara jogging, push up, dan lain-lain. Lainnya bagus. Atau tanya kepada ibu. Dengan cara jogging, push up, berenang. Dari olahraga yang ringan dulu saja, ya, misalkan berjalan kaki sehari 15 sampai 30 menit, ini juga sudah yang penting teratur, ya. Ini bisa menjaga organ-organ kita, bisa organ-organ sistem ekspresi itu sehat, ya. Ya, jangan dimulai dengan yang berat, ya, tapi sekali dilakukan. Tapi mulai dari olahraga yang ringan, tapi kita rutin dilakukan setiap hari 15 sampai 30 menit. Ada lagi? Cukup? Sudah? Terima kasih. Kita tepuk tangan untuk kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok nanti kelompok terima kasih ucapkan kepada semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil pembuatan proyek berupa produk membuat poster tentang edukasi atau mengajak kepada orang-orang di sekitar kalian untuk menjaga organ-organ sistem ekskresi agar tetap sehat, ya. Nah, selama pengerjaan produk, adakah kendala ataukah ada hal-hal yang menjadi hambatan dalam pembuatan poster? Ada? Tidak ada. Tidak ada kendala. Berarti kenapa kalian memilih membuat produk itu berupa poster? Mungkin yang mana lebih mudah, ya, lebih mudah dalam membuatnya. Kemudian mungkin dibandingkan dengan apa yang sudah ibu pilihkan, ya. Bikin video karena mungkin terbatasnya kuotanya katanya, ya. Jadi untuk memudahkan kalian lebih menggunakan sekiranya produk yang memudahkan kalian dalam proses pembuatan, ya. Jadi terima kasih ibu ucapkan, ya. Kemudian nanti produk yang sudah kalian buat mau kelanjutannya mau dibagaimanakan? Nah, itu kan poster, ya, untuk mengkampanyekan menjaga organ sistem ekspresi. Mau setelah ini posternya mau dibagaimanakan? Di
bisa kalian upload hasil tugas kalian membuat poster itu di media sosial masing-masing ya. Itu salah satu upaya kita untuk mengajak orang-orang di sekitar kita, masyarakat, untuk menjaga organ-organ sistem ekspresi ya. Jadi setelah ini Bu harapan tidak hanya sampai di pembuatan poster saja, tapi kalian bisa melanjutkan ya, yaitu dengan menyebarkan ya poster yang telah kalian buat itu, agar orang-orang di sekitar kita yang mungkin tidak terlalu memikirkan atau tidak terlalu memperhatikan kesehatan organ ekspresi itu bisa sadar bahwa penting sekali menjaga kesehatan organ ekspresi ya. Jadi mungkin kalian boleh menikmati atau bisa mengunggahnya atau menyebarkannya di media sosial masing-masing ya. Jadi memanfaatkan media sosial ya. Kemudian untuk proses presentasi dan juga evaluasi dari keseluruhan produk yang kalian buat sudah selesai. Kemudian untuk yang selanjutnya Ibu akan memberikan kuis ya. Kuis setelah kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kelainan dan juga disambung lagi ke dalam pembuatan proyek. Ibu ingin mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian mengenai materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya dan juga pertemuan hari ini. Nah, ini adalah pertemuan terakhir di materi sistem ekspresi ya. Untuk soalnya ini kita menggunakan Google Form. Linknya sudah Ibu share-kan, Ibu sudah ada. Silakan kalian kerjakan, soalnya ada 10 ya. Silakan kalian kerjakan, waktunya 15 menit. 10 menit silakan. Waktunya 10 menit, silakan kalian kerjakan ya. Dibuka Google Form-nya. Sudah ada? Sudah dibuka? Ya, silakan kalian kerjakan kuis dan gimana soalnya? Sulit? Udah? Gimana Aliska? Sudah? Ada yang sudah? Soalnya susah, aku sudah? Sudah? Bisa? Sudah?
sudah tujuan pembelajaran sudah tercapai ya, kalian sudah membuat, merancang produk dan juga sudah mempresentasikan hasilnya. Diharapkan tadi ya kalian bisa sosialisasikan kepada masyarakat umum tentang poster yang sudah kalian buat untuk menjaga organ sistem ekskresi. Jadi tidak hanya kalian saja yang tahu, tapi juga orang lain juga bisa tahu dan sadar akan pentingnya kesehatan organ sistem ekskresi ya. Nah itu mungkin kesimpulan refleksi dari pembelajaran kita hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya minggu depan kita sudah masuk ke bab yang selanjutnya, yaitu tentang sistem koordinasi. Silakan kalian di rumah ya pelajari terlebih dahulu materi tentang sistem koordinasi, sehingga nanti di pertemuan selanjutnya kalian setidaknya sudah memiliki pengetahuan tentang apa yang akan nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Bisa dilaksanakan? Bisa ya. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, Ibu sampaikan terima kasih ya, kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, dan mohon maaf bila Ibu dalam menyampaikan materi ada kekurangan ya, mohon dimaafkan. Silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu sebelum akhir pembelajaran. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Jaga kesehatan supaya nanti pertemuan selanjutnya kalian bisa mengikuti pelajaran dengan baik ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai semua? Nanti Ibu lihat hasilnya ya. Baik, sebelum tutup, silahkan ini kita kalian simpulkan materi yang sudah kita pelajari pada hari ini mengenai hasil dari pembuatan produk yang kami buat tadi, poster menjaga organ sistem ekspresi. Silakan siapa yang ingin menyampaikan kesimpulan dari hasil pelajaran kita hari ini. Boleh Ibu tunjuk satu kelompok satu untuk menyimpulkan dari hasil presentasi yang kalian tadi lakukan. Berarti Kesimpulannya dari itu dengan membuatnya proyek agar tidak ada tantangan. buat poster ya. Dari pembelajaran hari ini tadi kelompok tentang menjaga hati ya, menjaga kesehatan hati. Apa? Dari hati ada sehat. Dari awal yang dari
Kulit, Oji, silakan. Kesimpulan hari ini adalah kita cara menjaga dan kelainan-kelainannya dengan kelompok dan mempresentasikannya ke depan. Ya, betul ya. Jadi berarti pembelajaran kita hari ini yang sudah kita laksanakan dimulai kemarin minggu yang lalu ya, pertemuan yang lalu kita sudah menugaskan kalian untuk membuat rancangan proyek tentang edukasi menjaga organ kesehatan, dan kalian merealisasikannya dalam sebuah produk yaitu berupa poster ya, edukasi tentang menjaga organ sistem ekskresi. Kemudian apalagi kegiatan atau pembelajaran hari ini yang sudah kalian lakukan? Presentasi di depan yang mempresentasikan hasil dari apa yang sudah kalian kerjakan ya. Itu yang belum atau yang sangat kekurangan dari pembelajaran kita hari ini apa? Tidak ada? Ya. Alhamdulillah sudah tujuan pembelajaran sudah tercapai ya. Kalian sudah membuat, merancang produk dan juga sudah mempresentasikan hasilnya. Diharapkan tadi ya kalian bisa sosialisasikan kepada masyarakat umum tentang poster yang sudah kalian buat untuk menjaga organ sistem ekskresi. Jadi tidak hanya kalian saja yang tahu, tapi juga orang lain juga bisa tahu dan sadar akan pentingnya kesehatan organ sistem ekskresi ya. Nah itu mungkin kesimpulan atau refleksi dari pembelajaran kita hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya minggu depan kita sudah masuk ke bab yang selanjutnya, yaitu tentang sistem koordinasi. Silakan kalian di rumah ya pelajari terlebih dahulu materi tentang sistem koordinasi, sehingga nanti di pertemuan selanjutnya kalian setidaknya sudah memiliki pengetahuan tentang apa yang akan nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Bisa dilaksanakan? Bisa ya. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, Ibu sampaikan terima kasih ya, kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, dan mohon maaf bila Ibu dalam menyampaikan materi ada kurang ya, mohon dimaafkan. Silakan dipimpin doa terlebih dahulu sebelum akhir pembelajaran. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Jaga kesehatan supaya nanti pertemuan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Adin Fadilah. Saya CGP Angkatan 9, dan pada saat ini kami akan melakukan praktek pasca observasi. Dan sebelah kanan saya ini adalah guru yang sudah saya observasi, Ibu Nesya yang memangku mata pelajaran biologi, dan sebelah kiri saya ini Bapak pengajar praktik, Bapak Menghar. Alhamdulillah di pagi hari ini kita akan melakukan praktek pasca observasi setelah sebelumnya saya dengan Bu Nesa sudah melakukan percakapan praobservasi dan juga observasi di kelas. Bu Nesa ya. Baik, Bu Nesa apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya. Baik Bu Nesa, jadi setelah kemarin kita melakukan praktek praobservasi dan juga saya melakukan observasi di kelas, mengamati Bu Nesa bagaimana melakukan pembelajaran di kelas. Sekarang kita akan melakukan pasca observasi. Jadi kenapa dilakukan pasca observasi? Jadi tujuannya adalah untuk kita mengevaluasi proses yang kemarin sudah kita lakukan, dan juga merefleksikan, dan juga mungkin kita nanti merancang rencana tindak lanjut apa yang akan dilakukan setelah observasi ini. Baik Bu Nesa, mungkin nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, mungkin ini juga sebagai refleksi saya dan juga Bu Nesa ya. Nah, jadi setelah kita melakukan kembali observasi di kelas, mungkin bisa diceritakan bagaimana perasaan Bu Nesa setelah diobservasi. Itu mungkin silakan. Mungkin perasaan saya setelah kemarin setelah diobservasi, alhamdulillah saya merasa senang, karena pada saat proses pembelajaran pun alhamdulillah
alhamdulillah rangkaian daripada penerapan model yang saya terapkan pada saat itu bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Mungkin itu juga dampak dari kita sebelumnya melakukan praobservasi, jadi persiapannya juga mungkin lebih maksimal Bu ya. Ya. Selanjutnya mungkin adakah hal-hal yang sudah baik dari pembelajaran yang sudah dilakukan Bu Nesa? Mungkin kemarin dampak hasil belajar yang telah kita lakukan kemarin mungkin dilihat dari motivasi peserta didik ya, dengan kemarin menggunakan model project based learning itu motivasi peserta didik itu meningkat pada saat proses pembelajarannya. Kemudian juga karena itu tadi setiap tahapan atau langkah-langkah atau sintak daripada proyek PJBL itu sendiri tercapai, alhamdulillah. Ya. Mungkin kalau bisa di skala mungkin dari sebelum kita observasi, lalu setelah kita melakukan pra dan observasi, mungkin kalau dinilai dari skala 1 sampai 10, Ibu Nesa ada di posisi mana? Mungkin kalau di skala ya Pak, menurut saya ada di skala 8. Ya. Ya, jadi mungkin Ibu Nesa mungkin sekarang sudah merasa lebih baik, lebih percaya diri. Ya. Mungkin kedepannya bisa lebih ditingkatkan, mungkin lebih ke kalau di skala mungkin bisa 10 gitu ya. Nah mungkin dari proses yang kemarin kita lakukan, ada gak hal yang perlu ditingkatkan gitu dalam proses belajar mengajar itu? Ya mungkin nanti kedepannya saya akan untuk lebih memberikan stimulus kepada anak-anak supaya dalam bekerja sama di dalam kelompok, kemudian juga terus meningkatkan motivasi peserta didik juga dalam belajar, karena memang kendalanya seperti itu dalam setiap pembelajaran. Jadi memang harus diperlukan lagi stimulus yang lebih baik lagi agar anak-anak mau dan merasa senang dalam proses pembelajaran. Lalu selanjutnya Bu Nesa, mungkin setelah melakukan observasi mungkin ada gak rencana tindak lanjut ke depannya gitu? Mungkin tindak lanjut untuk kedepannya itu tadi dengan menggunakan model-model selain model PJBL tersebut juga ya, lebih dimaksimalkan lagi persiapan sebelum pembelajarannya dengan menyiapkan RPP, kemudian modul ajarnya juga, LKPD yang berkaitan dengan proses pembelajaran, mungkin itu. Ya. Jadi mungkin dan juga mungkin tadi lebih menekankan ke anak-anak diperkenalkan untuk menggunakan pembelajaran berbasis TIPEK seperti itu, menggunakan teknologi. Ya, mungkin konten-konten yang lebih beragam, mungkin ke depan. Menarik lagi. Ya, baik. Jadi memang kesimpulannya yang Ibu Nesa rasakan mungkin karena kita melakukan sebelumnya pra-observasi, kita melakukan percakapan, mungkin saat pembelajaran di kelas mungkin merasa lebih baik ya dari sebelum-sebelumnya gitu ya, baik. Jadi memang observasi ini praktek yang kita lakukan itu mungkin ada dampak yang baiknya. Dan mungkin Pak Mumu setelah saya lakukan observasi di kelas dan sebagainya, mungkin saya juga bisa menaik kesimpulan bahwa kemarin bahwa tujuan pembelajaran mungkin tersampaikan dengan baik, pembelajaran berdiferensiasi mungkin itu juga yang diutamakan juga ada dengan konten-konten yang beragam, dengan pemberian LKPD dan sebagainya, dan juga model PJBL ya, proses project based learning ya, nanti di akhirnya harus ada hasil ya, harus ada hasilnya, dan juga konten-konten pembelajaran yang beragam untuk siswa. Dan juga catatan mungkin untuk di sananya mungkin perlu adanya pengelompokan siswa mungkin ya, pengelompokan siswa, jadi supaya kita sebagai guru itu lebih bisa memperhatikan concern lah, supaya bisa mengarahkan lah terutama untuk model PJBL ini. Dan juga mungkin dalam pelaksanaan ini pelajaran biologi ya di kelas MIPA 1 ini berjalan dengan lancar, dengan baik, dengan metode PJBL, pembelajaran juga berdiferensiasi sudah diterapkan dengan variasi konten dan sebagainya. Dan tadi juga sudah disampaikan bahwa RPL-nya mudah-mudahan bisa terlaksana, tadi juga dengan refleksi mungkin dengan hasil belajar siswa ya, hasil belajar siswa juga itu bisa dijadikan refleksi untuk perbaikan kedepannya kegiatan siswa, apakah dari mungkin post-test kemarin ya, post-testnya apakah baik atau enggak, kalau baik bisa ditingkatkan lagi, kalau kurang baik mungkin bisa ditingkatkan lagi juga sama baik. Ibu Nesa, mungkin dari
proses yang sudah kita lakukan bersama mungkin sudah sangat baik Bu Nesa. Kemarin juga di kelas sudah sangat baik, semua sintaknya juga sudah terlaksana, dan mungkin alhamdulillah untuk hari ini untuk percakapan pas observasi mungkin sudah cukup Pak Omo ya. Dan alhamdulillah ada hal baik yang sudah kita laksanakan, dan memang praktek ini, observasi ini memang mungkin harus dilaksanakan berkala, jadi supaya kita dalam mengajar itu terarah, tidak melenceng dan sebagainya. Baik, terima kasih Bu Nesa sudah bersedia di observasi dari awal observasi di kelas sampai sekarang pas observasi. Mudah-mudahan ada dampak baik buat Bu Nesa dan juga buat saya. Baik, terima kasih Bu Nesa. Baik, assalamualaikum Bu Nesa.